Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Tejo dari Rumah Edukatif. Kita masih fokus dengan bagaimana bendahara BOS membuat forum C5. Setelah saya sampaikan tentang prasyarat dari laptop atau komputer yang digunakan dan kemudian menyiapkan data yang berasal dari PKU yang diambil dari Arkas, kemudian mengkonversi ke dalam dari PDF menjadi file Excel, ya, maka tibalah saatnya kita menggunakan data-data tersebut untuk menyiapkan data untuk nanti kemudian digunakan mencetak form C5 atau surat bukti pengeluaran. Baik, saya sudah membuka file yang namanya adalah C5 Postmaker. Ini versi 1.0 ya. Kemudian juga saya sudah membuka file hasil konversi PKU BOS bulan Maret. Saya menggunakan aplikasi online I Love PDF. Hasilnya dari 3 tabel kita dapatkan data yang kita jadikan satu ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang kepengen tahu proses tentang konversi dan juga penyatuan data menjadi satu sheet gitu ya, lihat pada video-video sebelumnya. Nah, sekarang saya sudah memiliki data PKU. Yang kita ambil adalah data transaksi dari baris pertama ya, dari baris pertama ini ya, sampai baris terakhir. Nah, sampai baris terakhir. Baris terakhir itu adalah di luar dari jumlah begitu ya. Ini seperti ini ya, baris terakhir. Ya. Kita copy Bapak Ibu. Kita copy. Nah, ini kita copy ya. Kemudian kita buka ya C5 Postmaker. Di sini kita ambil sheet transaksi. Nah, ini bila mana ada data yang maka kita buang dulu data tersebut. Kita buang dulu data tersebut ya. Dan kemudian kita baru masukkan data yang tadi kita copy. Oh, ternyata pastanya non aktif lagi, kita ulang kembali. Nah, kita copy, kemudian masuk ke sheet kembali ya, sheet transaksi pada C5 Postmaker. Dan kemudian kita ambil sel yang paling atas paling kiri ya, sel pertama ya. Kemudian kita paste. Jangan lupa pastenya values saja ya, paste values. Nah, ini ya, paste values. Nah, maka para Bapak Ibu semua data sudah masuk ya, dari kolom tanggal, kode kegiatan, kode rekening, nomor bukti, uraian, penerimaan, pengeluaran, saldo. Nah, Bapak Ibu di sebelah kanan itu ada cek angka pemasukan pengeluaran. Ya, di sini ada penerimaan dan pengeluaran saldo yang menggunakan rumus gitu ya. Sepanjang Bapak Ibu melihat di sini itu selisihnya itu 0 antara kopian kita, pastan kita dengan yang ada di rumus di sini ya, maka insya Allah ini aman gitu ya, aman. Jadi seperti ini kita lihat 0 semuanya itu ya, 0 semuanya. Nah, ini berarti yang ada transaksi ini berarti angka-angka yang ada di dalamnya itu aman begitu ya, artinya aman benar begitu ya, tidak ada kesalahan. Bila mana ada indikasi selisih di sini, maka ada indikasi kesalahan konversi dari PDF ke Excel, maka kita perlu tindak lanjuti. Nah, berarti data yang bersumber dari PKU sudah siap. Nah,
Berikutnya, ini barangkali langkah yang harus kita jalankan juga, isian ya. Diisi nama sekolah, NPSN, tahun anggaran yang berjalan, bulan PKU yang kita miliki, nama kepala sekolah, kemudian NIP kepala sekolah, nama bendahara BOS, dan NIP bendahara BOS ya. Hanya ada data-data yang ini yang diperlukan ya. Nah, berarti isian sudah kita jalankan. Maka kode rekening ini adalah kode rekening yang ada dalam BOS. Nah, silahkan di sini sudah terdata beberapa atau ada 280 kode rekening ya. Bila mana ada penambahan, silahkan dapat diisikan di bawahnya ya. Bila mana ada kode rekening yang belum masuk ya, gitu. Lah, di sini ada kolom PPN PPH 2123 SSPD, itu adalah potensi pajak yang mungkin dikeluarkan pada rekening-rekening tertentu. Monggo nanti ini sifatnya adalah dapat diisi atau diubah oleh para Bapak Ibu. Bila mana angka-angka ini keliru, silakan diperbaiki. Maksud saya gini, jadi kalau misalkan ke suatu rekening ya, suatu kegiatan ya, rekening ini ya, itu potensi pajaknya dari mana? Contoh misalnya belanja bahan bangunan, ini potensi pajaknya dari PPN ya. Yang dari BOS ini ya. Nah, maka ditulis angka 1 di situ, yang lain angka 0 gitu loh ya. Nah, dan seterusnya ya. Kalau misalkan kita ada honor narasumber misalkan, nah berarti kan di situ PPN tidak, tapi PPH 21 gitu. Dan seterusnya gitu ya. Nah, silakan ini bisa diubah-ubah ke dalam sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, kemudian berikutnya ada kode kegiatan. Sama juga kode kegiatan itu sudah tertulis di situ. Nah, barangkali dan cukup banyak ya yang belum masuk, silahkan dimasukkan di bawahnya kode kegiatannya, dan rincian atau deskripsi kegiatannya ditulis di sampingnya lagi. Jangan bisa copy paste boleh ya. Silakan bendahara dapat melihat pada arkas ya. Nah, ini jenengan dapat memproses kode kegiatan baru di sini ya. Ini silakan diproses gitu ya. Silakan, nanti ada cara-cara tertentu, bila mana diperlukan nanti kita dapat bicarakan pada video berikutnya. Nah, setelah transaksi maka kita jadikan apa yang ada pada PKI itu sebagai sumber, ya bagi sumber PKU. Nah, gitu ya. Ini kelihatannya kok nolnya banyak sekali ya. Ini terlalu banyak nolnya ini. Nah, ini kita kurangi bisa enggak? Kita kurangi dulu aja nolnya. Nah, supaya tidak membingungkan gitu ya. 0 di belakang desimal ya. Oke ya. Nah, ini para Bapak Ibu, data dari PKU sudah masuk semuanya. Nah, kemudian juga nama kegiatan sudah masuk dalam PKU, hanya ada kode kegiatan sama kode rekening ya. Di sini dengan dasar dari list yang ada pada kode kegiatan dan kode rekening itu udah otomatis masuk ya, tertuliskan nama kegiatannya. Kemudian juga sama nama rekeningnya juga ada masuk begitu ya. Nah, sekarang langkah yang dijalankan oleh bendahara adalah menuliskan potongan yang dimungkinkan dikeluarkan oleh para bapak dan ibu bendahara. Potongannya berupa 4 jenis. PPN, mungkin PPH 21, mungkin PPH 23, atau mungkin pajak daerah, atau mungkin ada pengeluaran yang juga ada PPH 23 dan pajak daerah. Nah, warna-warna yang ada di sini adalah mengacu dengan tadi penulisan angka 1 dan 0 yang ada pada kode rekening ya. Kalau salah berarti
ya ini pemasukan di sana yang salah gitu loh ya. Ini sebagai rambu-rambu untuk Bapak Ibu menuliskan kira-kira disitulah pajaknya itu ada gitu ya, ada gitu ya. Kalau memang ini salah ya berarti ini keliru gitu ya, ini nggak pas. Nah gitu ya. Nah para Bapak Ibu, ini andai kata bahwa nah ini satu hal menarik gitu ya. Ini contoh misalkan ini suatu kegiatan ternyata ada tulisan begini, dalam list kode ada, nama kegiatan belum ada. Ini nomor kodenya 080649 ya. Berarti bahwa kode kegiatannya itu masih kurang. Nah, gitu loh ya. Ini warnanya beda ya. Maka nanti perlu ditambahkan ya. Menambahkannya gimana? Ya di sini, di kode kegiatan. Nah, berarti ini nih belum ada namanya begitu. Silakan dicari namanya itu ya. Nanti artinya berarti kan ini ketik. Ini kita contoh misalkan ini kegiatannya kita ketik dengan x gitu misalkan ya. Ini contoh ini ya. Kita dengan x gitu ya. Maka dalam transaksi tadi yang bukan dalam transaksi ya, di dalam sumber C5. Nah, ini. Berarti muncul seperti ini. Artinya kalau jenengan mengubah di sana ya, maka di sini akan muncul seperti itu. Nah, sama juga nanti bila mana memang di sana itu sama sekali belum ada gitu ya, belum ada, maka nanti diisikan di sana dulu. Ya. Nah, seperti ini para Bapak Ibu, ini kita undo dulu aja, kita undo. Nah, seperti itu ya. Nah, kita kembali ke sumber jali. Nah, para Bapak Ibu, nah ini misalkan ya kita nanti mengisikan pajaknya itu tentang apa gitu ya, maka di sini contoh ini ada pengeluaran honorarium narasumber pemateri PNN ya. Ini jumlahnya 500.000 dan di sini indikatornya adalah PPh 21. Maka kita lihat dari dalam bukti kita terhadap pemateri ini kita ngasih memberikan potongan PPh berapa. Misalkan di sini dia seorang golongan 4 15%. Nah, berarti kan 50 tambah 25 berarti 75. Maka kita tuliskan ini 75.000. Nah, seperti itu. Nah, maka muncul potongannya itu 75.000. Gitu loh. Dan seterusnya begitu ya. Dan seterusnya. Nah, kemudian di sini bendahara tinggal menambahkan yang nerima siapa dan alamatnya di mana. Gitu. Jadi contoh misalkan ini yang nerima adalah Dr. Andes Udin. Nah, alamatnya misalkan Banyumas. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi intinya para Bapak Ibu, bendahara hanya memasukkan potongan PPN bila mana ada dan kemudian penerima serta alamat. Jadi ada 3 unsur yang dimasukkan ya, tidak usah banyak ya, hanya 3 unsur saja. Kita lihat di sini barisnya nomor 53 ya, dia nomor 53. Nah, oke, dengan asumsi bahwa semua data potongan itu sudah dimasukkan, maka dan kemudian nama alamat sudah disiapkan seperti ini, maka Bapak Ibu sudah siap untuk mencetak form C5. Form C5. Nah, itu ya. Oke, tadi dalam sumber C5 tadi nomor 53 ya. Nomor 53. Oke. Nah, kita lihat dalam form C5 seperti ini Bapak Ibu. Ya. Di sebelah kiri adalah form C5-nya atau surat bukti pengeluaran. Di sebelah kanan itu ada list belanja ya, list pengeluaran panjenengan dalam PKU ya, dan ada nomornya. Nah, yang dicetak yang mana? Yang dicetak adalah yang paling atas. Nah, yang di bawah itu adalah indikator jenengan yang mana yang perlu dicetak, karena tidak semua baris transaksi itu dicetak atau dibuatkan surat bukti pengeluaran. Nah, contoh di sini kita akan mencetak nomor 9, udah muncul seperti itu. Ya, kita lihat cek dulu. Ya,
ya. Kalau insya Allah sudah lengkap, berarti siap untuk dicetak gitu ya. Nah, para Bapak Ibu, bila mana ada muncul kayak begini tadi ya, nah, seperti ini ya, jenengan bisa mengubah format jadi 0 di belakang koma itu berapa. Ini misalkan cukup 2, nah seperti ini ya, nanti juga muncul yang lain juga kayak gitu. Andai kata tidak ada titiknya, monggo diatur dengan cara-cara bagaimana. Nah, tanggalnya sudah benar. Andai kata di situ muncul tanggalnya bukan kayak gitu, silakan dapat diubah dengan cara-cara panjenengan. Nah, ini kita tadi misalkan ini yang tanpa pacak seperti ini, tinggal dicetak. Setelah ini berarti cetak. Cetaknya satu-satu ya. Misalkan kita setelah ini kita akan mencetak yang nomor 10. Nah, 10. Langsung cetak. Setelah itu dan seterusnya gitu ya. Nomor 11. Nah, gitu. Akan muncul seperti ini ya. Ada mungkin transaksi yang tidak harus dicetak. Contoh misalkan ini kita nah, ini kan berarti paling atas. Yang kita percetak kan berarti kan dari BPU 01 ini, nomor 5. Nah, nomor 5. Nah, gitu, dan seterusnya. Nah, tadi yang ada contoh pacaknya yang berapa ini? Yang nomor 53. Nomor 53. Nomor 53. Kita ketik nomor 53. Oke ya. Nomor 53 nih, BPU 25 ya. Lah, kita kan lihat di sini. Nah, honor langsung dan seterusnya. Nah, penerima masuk, kemudian jumlah kotor dari honor tersebut, potongannya berapa, dan kemudian dibayar berapa. Rincian potongnya udah masuk di sini. PPN, PPh 2175, yang lain kosong. Nah, Bapak Ibu silakan setelah ini cek dari atas ke bawah. Kalau memang sudah benar semuanya data, maka untuk satu format ini benar, maka dalam format-format untuk nomor berikutnya insya Allah udah benar semuanya. Ya, udah benar semuanya itu maksudnya adalah dengan catatan bahwa penginputan pajak itu sudah di input dengan benar, ya, tidak ada yang keliru, dan juga nama penerima serta alamat. Nah, saya kira itu yang dapat kami sampaikan gitu loh ya. Harapan saya bahwa Bendahara Bos semakin diberi kemudahan gitu ya. Syukur nanti ke depan bahwa untuk cetak C5 ini tidak perlu ada seperti ini, bisa dicetak langsung dari Arkas. Alhamdulillah kalau seperti ini. Dan juga yang lain gitu ya, berkas-berkas yang lain seperti misalkan register penutupan kas gitu loh ya, berita acara penutupan kas misalkan itu udah langsung muncul di sana, alhamdulillah ya. Bila mana untuk yang hal-hal kayak tadi register penutupan kas dan sebagainya kok dipandang perlu, tentunya nanti tidak ada salahnya bila mana saya ikut membuatkan untuk para Bapak Ibu. Prinsipnya ayo kita nikmati tugas bendahara dengan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang cukup menyenangkan dan tidak terlalu memberatkan. Dengan demikian, membuat C5 tidak harus dengan kerja yang terlalu keras, hanya dengan menggunakan data PKU dan kemudian penambahan inputan pajak, nama dan alamat, insya Allah sudah mencetak C5 dengan rapi, dengan nama dan kode kegiatan yang tertulis dengan lengkap serta nama dan kode rekening juga lengkap. Sampai ketemu pada kesempatan yang lain. Yang belum subscribe, kabarkan pada teman-teman yang lain, barangkali mereka membutuhkan ya. Meskipun Anda mungkin sudah membutuhkan, barangkali teman lain ada yang lebih membutuhkan. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.